nggak sih niatnya mau belajar karena besok ujian atau karena ada tugas, kaliannya malah asik scroll TikTok sampai nggak ingat waktu, padahal besok pagi tugasnya mau dikumpul loh. Nah, kalau iya, kalian nggak sendirian. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin katanya berat banget nih, tapi sebenarnya bakal dijelaskan banget untuk kelas pembelajaran kalian. Nah, jadi pembahasannya itu adalah self-regulated learning atau yang biasa disingkat sebagai SRL. Nah, jadi topik ini tuh bukan topik perkuliahan yang membosankan, jadi jangan di-skip. Dan nantinya ini tuh bakal berguna banget buat skill kalian di kemudian hari. Siap, yuk mulai! Oke, jadi apa sih sebenarnya self-regulated learning itu? Jadi SRL menurut Rahim, khususnya Zimmerman pada tahun 1989, SRL adalah kemampuan kita dalam mengatur, mengontrol, dan mengarahkan kemampuan proses belajar kita. Nah, jadi simpelnya kita adalah bos dari pembelajaran kita sendiri, bukan orang tua yang mengajar atau guru yang mengingatkan, tapi kita sendiri yang tahu kapan kita belajar, apa yang mau dipelajari, dan bagaimana cara kita mengefisiensi waktu belajar kita. Oke, jadi ada 3 komponen utama di SRL. Satu, itu mendapatkan tujuan belajar. Jadi kita tahu apa yang mau kita pelajari, nggak cuma duduk habis belajar, enggak, tapi ada satu materi yang kita pelajari dalam waktu 1 jam. Lalu yang kedua, ada mengatur strategi. Jadi kamu cari strategi yang pas buat kamu belajar, kayak mengerjakan tugas atau mengerjakan soal-soal, belajar dengan teman, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengelola waktu dan motivasi. Ini sih yang susah karena kita harus berusaha maksimal di waktu yang kita pasti nggak tahu kapan selesainya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget? Coba juga yang coba ini pasti familiar ke banyak di antara kalian. Mungkin kalian adalah pelajar yang sibuk. Selain sekolah atau kuliah, ada les, organisasi, aktivitas sosial, dan juga pastinya waktu yang rasanya pengen langsung banget. Dan jalan gitu jalan ke sana sini, nonton juga itu terus langsung ketiduran. Besok paginya panik karena tidak tidur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, tapi nggak kalah menarik nih teman-teman. Apa sih? Yaitu adalah 5 strategi praktis untuk menerapkan self-regulated learning ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat. Nah, jadi strategi praktis yang pertama itu adalah kita menerapkan tujuan yang jelas. Jadi kita tuh gak hanya bilang, nanti malam aku mau ngerjain PR nanti malam aku mau ngerjain laporan Tapi kita bisa mulai dengan nanti jam 7 malam sampai jam 8 malam aku mau ngerjain laporan dan nanti aku akan membuat 15 menit untuk beristirahat. Lalu strategi yang kedua itu adalah kita menentukan prioritas kita. Pasti dari kita itu banyak ya, hari ini kita dikasih 3 tugas, tapi deadline-nya itu bersamaan. Jadi kita tentukan terlebih dahulu prioritas atau juga urutannya. Bisa kita mulai dari yang paling kita suka atau bisa kita mulai dari yang menurut kita paling sulit. Lalu strategi yang ketiga adalah kita kontrol distraksi yang ada. Nah, pasti dari kita itu banyak ya yang ngerasa lagi belajar tapi notif dari teman mengganggu banget nih. Nah, kalau ada notif seperti ini saat kita sedang belajar, kita bisa banget loh untuk menyalakan mode Do Not Disturb yang ada di handphone kita supaya notifikasi tidak masuk. Atau bisa juga dengan kita mute suaranya. Lalu langkah yang keempat adalah kita memantau progres kita sejauh mana sih. Misal kita bisa memulai dengan kita mengevaluasi materi yang telah kita pelajari, kita mengecek seberapa besar ya banyak salah dan juga benar dari kita latihan soal, atau kita juga bisa tulis materi apa saja sih atau bab apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dan untuk yang kita pelajari besok. Lalu langkah yang kelima adalah kita menjaga dan menetapkan motivasi kita. Jadi misal kita capek atau kita lelah, kita bisa istirahat dulu, tapi bukan berarti nyerah ya teman-teman. Misal juga kita bisa membuat sticky notes bertuliskan motivation letter untuk kita hari ini atau untuk besok. Misalnya itu bukan sesuatu yang langsung jago dalam sehari, tapi itu skill yang perlu dilatih. Karena kata pertama itu adalah konsentrasi, udah terus mulai dari yang paling kecil dahulu baru panjang kemudian. Nah, yang kedua itu adalah mudah terdistraksi. Nah, ini tuh dibahas tadi, kuncinya itu adalah atur lingkungan belajar kamu terlebih dahulu. Yang ketiga itu merasa overwhelmed. Nah, kalau merasa tugasnya terlalu banyak, pecah jadi bagian yang kecil-kecil. Nah, ini langkah yang penting daripada diam di tempat. Nah, baik teman-teman, dari semua yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa ternyata self-regulated learning itu bukan cara supaya kita menjadi robot yang belajar tanpa henti, tapi cara supaya kita bisa mengendalikan diri kita dan juga mengontrol supaya
belajar kita itu menjadi lebih efektif. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.